Makanya kadang saya pernah ditanya seperti ini, Mas Didik, nama domain itu sebaiknya apa? Apakah nama kata kunci atau nama brand? Saya bilang, kalau ditanya mana yang lebih baik, saya justru akan lebih senang kalau nama domainnya adalah nama kata kunci gitu loh. Tapi kalau emang tidak bisa nama kata kunci, harus nama brand, ya nama brandnya mirip-mirip kata kunci gitu loh. Kalau emang nggak bisa juga, sudah nama brand saja, tidak masalah. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat SEO yang benar itu seperti apa. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, kita akan membedah bagaimana cara membuat SEO website yang benar itu seperti apa ya. Ya, walaupun sebenarnya yang lain juga benar ya, ini versi saya saja. Ya, baik teman-teman sekalian, yang pertama yang wajib teman-teman pahami adalah ada disebut dengan SEO bagian dari homepage ya teman-teman sekalian ya. Jadi, kalau teman-teman sudah membuat sebuah website homepage ya teman-teman harus lihat ya websitenya apa. Misalnya websitenya adalah didikseo.com. Misalnya websitenya adalah animasistudio.com. Ya, ini adalah bagian dari homepage. Ya, cara melihatnya di mana ya teman-teman, masuk ke dashboardnya. Masuk ke dashboardnya ya, masuk ke dashboardnya, nanti lihat ya untuk homepage itu yang perlu teman-teman lihat adalah di bagian judul atau title. Ya, di bagian judul atau title ya teman-teman, silakan masukkan di sini. Ya, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Ya, cuman kalau saya sebaiknya maksimal itu sekitar 76 karakter ya teman-teman sekalian ya. Minimal 60 karakter sampai 76 karakter. Ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsinya, ya deskripsinya. Ya. Kalau teman-teman menggunakan Blogger, dia namanya adalah deskripsi. Kalau teman-teman menggunakan WordPress, dia namanya adalah tagline. Bahasa Indonesianya namanya adalah slogan gitu kan. Ya, atau teman-teman bisa lihat lagi istilah-istilah yang lain yang bisa jadi adalah istilah keterangan dan lain sebagainya. Begitu pula ya teman-teman masuk di wilayah deskripsi juga masukkan kata kunci yang ditargetkan. Ya, saya tulis ya, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Ya, berapa? Nah, ini maksimal. Ya, kalau bisa ini sekitar 160 karakter ya sampai dengan 500 karakter ya. Nah, ini kalau deskripsi ini masih boleh banyak, terutama untuk bagian homepage ya teman-teman sekalian ya. Kita masih cerita masalah homepage. Teman-teman boleh masukkan 160 karakter sampai 500 karakter. Ya. Nah, untuk ini ya teman-teman bisa lihat ya, silakan masuk aja ke dashboardnya. Ini contoh misalnya dari website Animasi Studio. Ya, untuk melihat dashboardnya teman-teman masuk ke wilayah setting ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah setting atau pengaturan, kemudian klik di bagian umum. Ya, pengaturan, klik di bagian umum. Nah, di sini yang paling penting nih, kadang ya beberapa klien-klien kita, teman-teman kita di bagian pengaturan umumnya justru yang dia masukkan bukan kata kunci yang ditargetkan. Nih saya katakan nih, maka pastikan judulnya atau titelnya pastikan masukkan kata kunci yang ditargetkan, bukan nama brandnya. Ya, seringnya orang judulnya itu nama brandnya gitu kan, nama dianya gitu. Nah, ini salah ya. Tapi pastikan judulnya itu betul-betul mengandung kata kunci yang ditargetkan. Oke, saya contoh nih teman-teman sekalian. Misalnya ini judul saya, ya saya masukkan di sini. Ya, misalnya judul saya masukkan di sini yaitu animasi studio, jasa animasi ya, animasi murah, jasa video promosi ya, dari websitenya animasistudio.com. Ya, ini sehingga judulnya ini bisa kita ambil sebagai kata kunci yang sesuai dengan nama domain. Makanya kadang saya pernah ditanya seperti ini, Mas Didik, nama domain itu sebaiknya apa? Apakah nama kata kunci atau nama brand? Saya bilang, kalau ditanya mana yang lebih baik, saya justru akan lebih senang kalau nama domainnya adalah nama kata kunci gitu loh. Tapi kalau emang tidak bisa nama kata kunci, harus nama brand, ya nama brandnya mirip-mirip kata kunci gitu loh. Kalau emang nggak bisa juga, sudah nama brand saja, tidak masalah. Toh juga kita masih bisa bertarung di wilayah judul dan juga di wilayah deskripsi atau di wilayah tagline atau di wilayah slogan. Nah,
Ini contoh saya. Kalau bisa teman-teman misalnya judulnya adalah ini gitu kan, judulnya ada ini, maka ketika masuk ke tagline-nya atau ke slogannya itu atau ke deskripsinya gitu kan, maka pastikan samain aja gitu loh. Kalau saya samain aja semua. Pas tekan, ini tinggal saya ganti menjadi koma. Ini tinggal saya ganti menjadi koma spasi. Ya, ini saya tinggal ganti menjadi koma spasi. Nah, boleh kita menulis jejer-jejer kata kunci di deskripsi, boleh. Ya, atau misalnya teman-teman buat dalam bentuk tulisan, misalnya Animasi Studio ya memiliki beberapa jasa animasi ya yang sudah terbukti ya memiliki ya memiliki harga yang murah gitu kan. Boleh buat seperti ini ya, tidak masalah gitu ya. Mau bentuknya adalah koma spasi, mau bentuknya adalah tulisan seperti ini, tidak masalah. Cuman teman-teman pahami adalah pastikan judulnya itu tidak melebihi dari 76 karakter. Pastikan tagline-nya ini tidak melebihi dari 160 karakter atau 500 karakter. Ya, agar apa? Agar yang dibaca oleh pihak Google itu masuk di sana. Oke, sehingga nanti teman-teman bisa lihat ya, misalnya contoh nih ya, ketika saya klik ya google.com ya, saya ketik Animasi Studio, enter gitu kan. Maka teman-teman bisa lihat di situ animasistudio.com nomor 1 ya. Jasa animasi, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk nomor 2 jasa animasi ya. Karena apa? Karena judulnya mengandung kata kunci yang ditargetkan, deskripsinya mengandung kata kunci yang ditargetkan. Ini kalau kita blok seperti ini, kita Ctrl F, maka akan terlihat di sini mana yang warna kuning, dialah yang menggunakan teknik SEO secara benar ya, dengan menggunakan website. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi simpel sekali ya. Pastikan ya untuk di wilayah homepage-nya ya, teman-teman masuk ke dashboard-nya ya, kemudian setting ya, kemudian di sini umum atau general ya, atau kalau bahasa Indonesianya pengaturan ya, di sini menjadi umum. Oke, silakan diisi judulnya mengandung kata kunci yang ditargetkan, deskripsinya juga harus mengandung kata kunci yang ditargetkan. Sesimpel itu kan Mas Didik? Iya, sesimpel itu. Makanya teman-teman sekalian ya, jangan sampai salah masukkan kata kunci yang ditargetkan. Dan harus serupa judulnya, kalau ini ya deskripsinya harus ini. Jangan kemana-mana gitu loh ya. Jangan melanggar dari kaidah judulnya. Misalnya judulnya adalah Animasi Studio, deskripsinya adalah jual keripik murah, nggak nyambung gitu kan ya. Maka cari sesuatu yang emang cocok, judulnya apa, deskripsinya harus sesuai dengan judul yang ditargetkan. Oke, saya rasa begitu. Nanti kita akan sambung di video saya berikutnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.